ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan untuk kita semua tentang 4 kelompok yang hidup di atas muka bumi ini. Dan ini hadits yang agung, patut untuk kita renungi dan kita cermati. Hadits yang menjadi kajian kita itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hanya saja di sebagian konteks Imam Ahmad dan At-Tirmidzi ada tambahan beberapa kalimat di awal hadits. Tapi kita di akhir haditsnya yang menjadi fokus dari pembahasan kita. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu adalah untuk 4 orang. Dunia itu adalah untuk 4 orang. Jadi ini 4 golongan yang hidup di atas muka bumi. Tidak ada yang keluar dari 4 ini. Kata beliau, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah beri rezeki kepadanya berupa harta dan ilmu. Iya. Jadi dia diberi harta dan diberi ilmu. 2 sekaligus. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Maka golongan yang pertama ini hamba yang diberi harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Rabbnya. Dengan hal tersebut dia menyambung silaturahminya dan dia tahu bahwa ada hak Allah pada apa yang Allah berikan padanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahada bi afdalil manazil." Maka ini golongan yang paling utama, di kedudukan yang paling afdalnya. Di kedudukan yang paling afdalnya. Kemudian yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyah. Adalah seorang hamba yang Allah beri padanya ilmu tapi tidak diberi untuknya harta. Namun orang ini jujur niatnya. Dia jujur niatnya. Yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka kata orang yang kedua ini yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, kata orang yang kedua, andai kata saya punya harta maka saya akan beramal seperti amalannya si fulan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua ini dengan niatnya pahala dia dan yang pertama adalah sama. Pahala orang yang kedua dan orang yang pertama itu sama karena niatnya.
Kemudian golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi akhbathil manazil. Iya. Golongan yang ketiga adalah seorang hamba, dia diberi harta, tapi tidak diberi ilmu. Ada harta, tapi tidak ada ilmunya. Maka dia pun menghabiskan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabb-nya dalam harta itu. Tidak pula dia sambung silaturahminya. Dan dia tidak pernah tahu ada hak Allah pada harta yang berada di tangannya. Maka ini golongan yang ketiga kata Nabi, fahada bi akhbathil manazil. Maka ini seburuk-buruk kedudukan. Di antara 4 golongan ini yang paling buruknya. Kemudian yang keempat, kata beliau, abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ada seorang hamba, Allah tidak beri untuknya harta, tidak pula diberi ilmu. Fahuwa yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan." Tapi dia berkata, andai kata saya punya harta, saya akan berbuat seperti amalannya si fulan. Fulan yang ketiga tadi. Yang diberi harta tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahminya, dia tidak menunaikan hak pada harta itu. Dia ingin beramal buruk seperti itu. Padahal dia tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa." Maka orang ini yang keempat ini dengan niatnya itu sama dengan orang yang ketiga tadi. Dosa mereka berdua sama. Dosa mereka berdua sama. Begini hadits yang agung perlu kita cermati, kita renungi. Sebab seorang hamba yang hidup di dunia ini tidak keluar dari 4 golongan ini. Nabi sudah tegaskan, inna bad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini hanya berisi 4 golongan ini. Hanya berisi 4 golongan ini. 2 golongan, ada yang paling baiknya, ada yang paling buruknya. Yang paling baik itu terkait dengan orang yang diberi harta dan ilmu. Dan yang paling buruknya adalah orang yang diberi harta, tidak diberi ilmu. Tidak dia gunakan hartanya pada hal yang benarnya, itu yang paling buruknya. Dan 2 golongan yang lain itu mengikut kepada keduanya. Mengikut kepada golongan yang terbaik atau mengikut kepada golongan yang terburuk. Sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Maka ini menerangkan kepada kita semua sebuah makna yang besar akan hakikat dari kehidupan dunia dan apa yang harusnya dilakukan di kehidupan dunia ini. Baik, kita lebih detailkan pembahasan 4 golongan ini. Golongan yang pertama dikatakan abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba. Dibaca abdin, bisa juga dibaca abdun. Allah beri padanya harta dan dia beri padanya ilmu. Jadi ini anugerah yang Allah berikan kepada sebagian orang. Dia punya ilmu, punya pengetahuan, dan subhanallah, Allah berikan juga padanya kelapangan pada harta. Allah berikan padanya kelapangan pada harta. Maka dengan ilmu dan harta ini, dia bertakwa kepada Rabb-nya. Dia menjalankan seluruh ketakwaan dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu luar biasa ya kalau dia bertakwa pada Allah, pada harta dan ilmu yang diberikan padanya. Iya.
Kemudian dia menyambung silaturahminya. Dia menyambung silaturahmi yang mencakup seluruh silaturahmi yang wajib maupun yang disunnahkan. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tahu bahwa pada hartanya itu ada hak milik Allah. Ada zakat yang wajib dia keluarkan, ada sedekah yang mesti dia serahkan, ada hal yang dia wajib berbuat dengannya. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Orang yang paling tinggi derajatnya. Iya. Jadi dia gabungkan antara dua. Dia dapat anugerah dua hal. Ilmu dan harta. Dia mengkompromikan antara ilmu dan amalan. Kemudian golongan yang kedua, di bawahnya adalah seorang hamba, abdin, razaqahullahu ilman. Allah beri padanya ilmu. Walam yarzuqhu malan. Tapi tidak diberi harta. Tidak diberi harta. Jadi ada ilmunya, tapi tidak diberi harta. Makanya dia terbatas, tidak bisa berbuat banyak dalam pintu-pintu kebaikan. Yang pintu kebaikan itu hanya terwujud dengan harta yang dia pegang. Dia ingin bersedekah, tidak ada hartanya. Dia ingin haji setiap tahun, dia tidak punya harta. Dia ingin selalu umrah, dia tidak punya harta. Dia ingin memberi makan orang miskin. Dia ingin mengadakan buka puasa. Dia ingin menyantuni anak-anak yatim. Dia tidak punya harta. Pintu-pintu kebaikan dari sudut harta, dia tidak mampu melakukan karena tidak punya harta. Iya. Tapi Allah beri padanya ilmu. Ilmu ini yang berberkah untuknya. Sehingga dia bisa mencapai derajat orang yang punya harta. Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, "Fahuwa shadiqun niyah." Tapi orang ini jujur niatnya. Ini pengaruh niat ya. Jujur niatnya. Sangat tulus sekali. Dia memang benar ingin seperti itu. Ingin seperti itu. Maka dia berkata, ini mungkin kalau di bahasa kita orang yang bercita-cita. Iya. Kata dia, "Lau anna li malan," andai kata saya punya harta, "la amiltu bi amali fulan." Maka saya juga akan berbuat seperti si fulan yang pertama itu. Yang punya harta. Jadi tidak ada harta di tangannya. Cuma dia lihat orang-orang bersedekah, berinfak, berbuat kebaikan dengan hartanya. Dia juga pengen seperti itu. Berniat sungguh-sungguh. Kalau Allah berikan untuk ke harta, saya akan berbuat juga seperti itu. Saya juga berbuat seperti itu. Maka ini dengan niatnya, kata Nabi SAW, "Fa'ajruhuma sawa." Maka pahala keduanya itu sama. Maksudnya pahala keduanya sama, itu dilihat dari sudut dasar amalannya. Asal pada amalannya. Pahala keduanya sama. Ya, tapi dari sudut pelipat gandaan pahala, itu dimaklumi ya, orang yang beramal langsung itu ada hal yang dengannya dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Baik. Jadi ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua, dia dapat pintu kebaikan. Dia juga bisa berbuat hal yang meraih kedudukan orang yang memiliki harta dengan niat dia. Kalau saya diberi harta oleh Allah, saya akan beramal seperti amalan si fulan. Orang yang terbaik itu tadi, diberi harta, diberi ilmu, dan dia bertakwa kepada Allah, berbuat kebaikan dengan harta dan ilmu yang diberikan padanya. Golongan yang ketiga, ini golongan yang terburuknya. Abdin razaqahullahu malan. Seorang hamba diberi oleh Allah harta. Walam yarzuqhu ilman. Tapi tidak diberi ilmu. Iya. Ini golongan yang terburuk ya. Fahuwa yahbitu fi maliki bighairi ilm. Akhirnya dia
habis pada hartanya tanpa ilmu. Jatuh dengan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya pada harta yang diberikan padanya. Wala yasilu fihi rahimah. Dia juga tidak menyambung silaturahminya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tidak tahu ada hak bagi Allah pada hartanya. Kata Nabi, fahada bi akhbatil manazil. Maka ini orang yang paling buruk derajatnya. Paling jelek kedudukannya. Nah, ini golongan yang ketiga ini. Nah, ini memberikan kepada kita pelajaran ya, bahwa ilmu itu lebih berharga dari harta. Lebih berharga daripada harta. Dan itu ditakrir oleh para ulama. Itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ibn al-Qayyim memberi perbandingan antara ilmu dan harta. Dari puluhan sudut perbandingan yang menampakkan ilmu itu selalu lebih di atas harta. Selalu lebih di atas harta. Ilmu itu yang dibawa mati. Harta tidak dibawa mati. Sudut yang kedua, ilmu itu yang menjaga pemiliknya. Tapi harta, tidak ada harta yang menjaga pemiliknya. Harta itu selalu dijaga oleh pemiliknya. Kalau ada kasus cekcok masalah harta, itu urusannya di pengadilan. Di pengadilan itu diputuskan dengan ilmu. Jadi ilmu yang menghukumi harta. Adapun harta dia tidak pernah menghukumi ilmu. Tidak pernah menghukumi ilmu. Itu gambarannya dari sudut-sudut perbandingan. Dan banyak sekali perbandingan-perbandingan yang menampakkan bahwa ilmu itu selalu lebih baik daripada harta. Dan ini tidak diragukan. Dan ini golongan yang ketiga ini dia hancur dengan hartanya. Iya, diberi ilmu, diberi harta, tapi dia gunakan pada hal yang keliru. Tidak bertakwa kepada Allah. Tidak menyambung silaturahminya. Karena memang harta itu memang sifatnya seperti itu. Orang yang tidak terfitnah dengan hartanya, itu kalau dia punya bekal ilmu yang bisa membentenginya. Ilmu yang mencahayai hatinya, membuat hatinya itu terang benderang dengan negeri akhirat. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, didominasi oleh harta, maka harta ketika menguasai hati, bertahta dan bersinggasana di hati, itu adalah kehancuran bagi hati. Membuatnya gundah gulana, membuatnya cenderung kepada dosa dan maksiat, membuatnya sewenang-wenang. Itulah yang terjadi pada Qarun, pada Haman, pada Fir'aun. Dan itu yang terjadi pada banyak orang yang difitnah dengan harta. Iya. Dan golongan yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat ini tidak diberi rezeki oleh Allah berupa harta, tidak pula diberi rezeki ilmu. Tidak ada harta, tidak ada ilmu. Tapi dia berkata dengan niatnya, andai kata saya punya harta seperti si fulan yang ketiga tadi, yang beramal buruk itu, saya juga akan beramal buruk seperti dia. Kata Nabi, fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Maka dua orang ini dengan niatnya, keduanya sama di dalam dosa. Keduanya sama di dalam dosa. Perhatikan ya pengaruh dari niat. Golongan yang kedua tadi, dia ikut ke golongan yang pertama karena niatnya. Dan golongan yang keempat, yang merupakan pengikut, karena dia mengikut kepada golongan yang ketiga, maka dia menjadi orang yang berada di kedudukan yang sangat buruk karena niatnya pula. Makanya niat itu luar biasa dari kebaikan. Sekarang ini ramai orang membicarakan masalah
tidak ada haji di tahun ini. Sebagaimana tahun sebelumnya juga tidak ada haji. Dan itu kejadian terjadi dalam sejarah semenjak umat Islam ini ada di bawah Rasulullah SAW. Dicatat sudah lebih dari 40 kali kejadian tidak diselenggarakan ibadah haji karena berbagai alasan. Karena memang dasarnya ibadah haji itu dilakukan apabila ada kemampuan, ada keamanan di dalam jalan, ada keamanan pada jiwa, pada hal-hal yang dengannya terpenuhi dari maksud pokok di dalam pensyariatan. Ya, jadi di kondisi yang seperti ini banyak yang risau, akhirnya menjadi topik pembicaraan, jatuh di dalam ghibah di sana sini. Bukan ghibah lagi, bahkan kadang menuduh sembarangan. Ya, korupsi di biaya haji dan sebagainya. Keluar kalimat-kalimat dosa-dosa karena sebuah ujian. Kadang ujian seperti itu. Dan yang keluar dari ujian itu orang-orang yang belajar. Ya, kalau kita belajar hadits yang seperti ini luar biasa. Ya, seorang tidak punya harta untuk haji. Apalagi dia punya harta, sudah pengen haji, sudah mengeluarkan hartanya. Tapi karena ada udzur, tidak jadi haji, itu dia sudah dapat pahala dengan niatnya. Sudah sampai ke kedudukan orang yang beramal. Sudah sampai ke kedudukan orang yang beramal. Maka niat itu dijaga dengan baik. Diperhatikan. Demikian pula niat itu memberi pengaruh, kadang menjatuhkan dalam dosa, dendam kepada tetangganya, kepada orang lain. Ya, kamu lihat nanti kalau saya dapat harta, saya akan berbuat begini dan begini. Dari kezaliman atau menampakkan hasad, kesombongan. Ini dengan niatnya saja dia berdosa. Dia berdosa di dalam hal tersebut. Kemudian hadits ini juga menjelaskan bahwa seorang yang ingin mendapat kebaikan itu syarat yang paling pokoknya adalah ilmu. Dia memiliki ilmu. Kemudian dia memiliki niat yang baik. Sebagaimana orang yang punya harta tapi tidak diberi ilmu, namun dia berinfak dengan hartanya, menunaikan hak Allah di dalam harta, kemudian dia menyambung silaturahminya, ini juga tetap di atas kedudukan yang baik. Walaupun dia sendiri tidak belajar misalnya, tidak menuntut ilmu, tapi dia beramal dengan amalan orang yang berilmu. Nah, di sini pentingnya orang-orang yang punya harta itu, kalau dia bukan orang yang terpelajar, ini dari kaum muslimin ada yang para pebisnis, para pedagang, orang-orang yang sukses di dalam bisnisnya, diberi amanah harta oleh Allah. Tapi dia tidak belajar agama. Tidak belajar agama. Maka di kondisi yang seperti ini, kadang harta itu menjadi pedang bermata dua untuknya. Nah, kalau dia ingin menjaga dirinya di atas kebaikan, dia harus dekat dengan orang-orang yang berilmu. Supaya dia diarahkan pada harta yang berada di tangannya. Karena itu dari dua orang yang disebut dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yang kalau boleh hasad pada dua orang ini. Salah satunya adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Adalah seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya harta, lalu dihabiskan harta itu di dalam kebinasaannya membela kebenaran. Itu dibahasakan kebinasaannya membela kebenaran, betul-betul dia habis-habisan di dalam hal tersebut. Nah, ini orang patut kita hasad kepadanya karena dia masuk di dalam pintu amalan yang sangat besar. Pintu amalan yang sangat besar. Jadi tidak disyaratkan orang yang punya harta itu kalau ingin sampai ke derajat yang paling tingginya tadi, dia harus belajar sendiri, harus punya ilmu sendiri. Tapi syaratnya adalah dia beramal dengan ilmu. Makanya dia perlu dekat kepada orang-orang yang berilmu. Dan ada hubungan dengan orang-orang yang berilmu agar supaya diarahkan
pada harta yang berada di tangannya. Maka ini hadits banyak kandungan dan pelajaran yang dipetik di dalamnya. Dan ini wejangan-wejangan dari Nabi SAW menata kehidupan, meluruskan jalan, membuat seorang itu seimbang di dalam kehidupan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.